dia melihat ada gambar aneh. Setelah diperhatikan, ternyata beliau ini, pemilik warung itu, majang fotonya Nyi Roro Kidul. Seno noleh ke belakang, dia arahkan senternya. Ternyata di belakang itu dia melihat ada 3 orang cewek. Nah, semua 3 orang cewek ini pakai kemben warna hijau tua, dan ada yang pakai selendang warna hijau. Ibunya Seno melihat Seno itu makan dengan lahap juga. Tapi yang menurut ibunya Seno ini merasa ganjil, waktu itu beliau melihat Seno ini makan cacing dan bangkai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gemara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Seno. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini teman-teman, kita akan menceritakan sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara. Namanya Suseno, asalnya dari sebuah daerah di Jawa Timur. Dan di sini Suseno ini ingin berbagi pengalaman atau sebuah kejadian yang pernah menimpa dirinya sendiri. Dan kejadian ini terjadi di sekitaran tahun 2016. Jadi Suseno ini nama panggilannya adalah Seno. Dia tinggal di sebuah perkampungan. Nah, dia itu sudah aktif lama sekali di kampungnya. Jadi di kampung itu ada kegiatan Karang Taruna dan dia sudah aktif lama. Di sekitaran tahun 2015, dia ini dinobatkan menjadi ketua Karang Taruna. Nah, sudah jadi kebiasaan di sana. Setiap kali acara 17-an, mereka selalu bikin acara, entah itu panggung hiburan, entah itu lomba dan lain sebagainya, dan selalu dibentuk panitiaan. Selepas acara 17 ini selesai, mereka selalu bikin acara lagi, yaitu pembubaran panitia. Dan kebetulan di tahun 2016, 1 tahun setelah Seno ini menjabat sebagai ketua Karang Taruna, dia ditugasi oleh orang-orang yang ada di sana untuk menjadi si acara di acara pembubaran panitia tersebut. Nah, acaranya di 2016. Waktu itu Seno berpikir, karena setiap tahun, setiap kali acara pembubaran panitia, mereka ini selalu mengadakan acara pembubaran panitia di sebuah villa. Jadi dari situ Seno berpikir, tahun ini nggak boleh sama. Dia mau bikin acara yang berbeda. Nah, dari situlah pas waktu mereka ini rapat, Seno sempat usul ke semua teman-temannya. Di situ juga disaksikan Pak RT dan juga beberapa warga. Seno usul bahwa dia ingin mengadakan acara pembubaran panitia itu di sebuah pantai
dan mereka akan camping di sana. Jadi acaranya akan diisi acara sarasehan, acara bakar-bakar, dan acara permainan antar kelompok. Nah, di situ ada usulan dari Pak RT. Pak RT ini sempat usul bahwa beliau ini menginginkan supaya acara itu nggak usah terlalu jauh. Karena waktu itu Seno menjelaskan acara ini akan diadakan di sebuah pantai di daerah Malang Selatan. Yang waktu tempuhnya ini sekitar 5 jam dari tempat Seno berada. Disitulah Pak RT nggak setuju. Meskipun waktu itu memang Pak RT ini nggak ikut di acara tersebut. Beliau hanya sebagai penasehat. Inilah nasihat dari Pak RT. Tapi ternyata teman-teman yang lain, teman-teman Karang Taruna ini antusias semua. Mereka bahkan sudah lama menginginkan hal itu. Mereka bosan juga setiap tahun mereka menyelenggarakan acara di villa. Mereka ingin sesuatu yang beda. Nah, karena semua ini sudah setuju, mereka antusias untuk camping di pantai, Pak RT pun akhirnya juga nggak bisa memilih jalan lain. Beliau pun mengizinkan. Akhirnya dari situ mulailah mereka merencanakan, karena nggak semua dari mereka ini mempunyai tenda dan perlengkapan-perlengkapan camping. Dari situ mereka mulai cari persewaan. Mereka sewa tenda, sleeping bag, kompor, dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita, menjelang hari H, ternyata satu persatu dari mereka ini mengundurkan diri. Jadi total panitia itu ada sekitar 17 orang. Satu persatu mereka tiba-tiba mengundurkan diri. Ada yang tiba-tiba bilang kalau ada tugas kuliah dan mereka nggak bisa ikut. Ada juga yang kebetulan saudaranya itu ada yang mau menikah. Nah, dari situ mulai mengerucut peserta yang tadinya seharusnya 17 orang, jadi tinggal 8 orang. Jadi rencana awal yang seharusnya mereka ini sewa bis mini, akhirnya dibatalkan. Jadi otomatis karena yang ikut hanya 8 orang, mereka hanya menggunakan mobil pribadi yang dimiliki oleh salah satu orang panitia, namanya Pendi. Pendi ini punya mobil pribadi dan dirasa 8 orang cukup naik mobil pribadinya. Akhirnya mau nggak mau 8 orang ini pun tetap berangkat. Di situ semua perlengkapan dimasukkan, mulailah mereka menuju ke sebuah pantai di daerah Malang Selatan. Memang waktu atau jarak tempuhnya sekitar 5 jam perjalanan. Nah, singkat cerita, di tengah jalan itu mereka mengalami kendala. Mobil Pendi ini sudah lama di garasi, sudah lama nggak dipakai, hampir 2 bulanan lah nggak dipakai. Tiba-tiba di tengah jalan ada kendala di bagian ban. Nggak tahu waktu itu apa, yang jelas ban ini mengeluarkan suara yang aneh. Mereka pun berhenti di pinggir jalan. Waktu menunjukkan sekitar jam setengah 8. Sedangkan perjalanan itu masih setengah perjalanan lagi. Dan waktu itu mereka mulai cari bengkel. Nah, menurut informasi warga yang ada di sekitar sana, bengkel itu ada tapi jaraknya sekitar 3 kiloan. Nah, beruntunglah ada warga yang baik di sana mengantarkan mereka menuju ke bengkel. Singkat cerita, orang bengkel mendatangi mobil mereka itu dan langsung membereskan yang menjadi masalah di sana. Singkat cerita, mobil ini selesai itu sekitar jam setengah 9 malam. Jadi mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan sudah masuk area Malang Selatan. Kira-kira setengah jam lagi lah sampai di tempat yang dituju itu. Si Pendi ini yang nyetir waktu itu, dia bilang, ini sudah lengkap semua. Apa mungkin ada yang mau beli rokok dulu? Di sana nggak ada warung, nggak ada supermarket. Nah, ini kebetulan ada warung. Jadi lokasinya itu ada di sebuah bukit. Nah, di situ ada warung dan ada beberapa rumah warga tapi agak berjauhan. Ini warung yang satu-satunya buka. Jadi pas Pendi ngomong seperti itu, kebetulan Seno dan juga beberapa teman yang lain butuh beli rokok. Dan yang cewek-cewek yang ada 3 orang di sana, salah satu dari mereka juga butuh pembalut. Akhirnya mereka berhenti di warung tersebut. Yang turun ini Seno. Seno turun, terus dia lihat warung ini lengkap dan lampu menyala satu. Di samping warung itu adalah rumah pemilik warung tersebut. Rumahnya juga dalam kondisi terbuka. Nah, di situ Seno manggil orangnya, "Pak, Bu, mau beli rokok." Ternyata dari dalam rumah ada yang jawab, ibu-ibu.
Oh iya mas, sebentar ya mas, tunggu sebentar. Nah sambil Seno ini nunggu, dia melihat-lihat ke arah sekeliling. Di dalam warung itu dia melihat ada gambar aneh. Setelah diperhatikan, ternyata beliau ini, pemilik warung itu, majang fotonya Nyi Roro Kidul. Nah, menurut Seno ini adalah pemandangan yang aneh. Karena menurut Seno, sosok Nyi Roro Kidul ini adalah sosok mistis. Dan dia jadi bertanya-tanya, kenapa kok ini orang malah majang foto Nyi Roro Kidul? Selama ini Nyi Roro Kidul itu kesannya selalu menakutkan. Dan beliau ini adalah sosok penjaga di pantai selatan atau di Laut Kidul. Jadi waktu itu Seno sempat berpikir, ini kan memang pantai selatan. Semua yang ada di sini adalah pantai selatan dan ini adalah Laut Kidul. Dan kenapa kok ini warga kok majang foto Nyi Roro Kidul? Nah, waktu Seno berpikir seperti itu, ibu-ibu ini keluar. Mau beli apa mas? Oh ya bu, mau beli rokok sama beli pembalut. Setelah semua diambilkan oleh ibu-ibu tersebut, si ibu pemilik warung tanya, mau kemana mas malam-malam? Ini bu, mau ke pantai X. Loh kok malam banget? Apa masih buka toh posnya? Oh masih buka bu, karena sudah janjian sama yang jaga pos. Oh ya hati-hati ya mas, karena di situ itu lokasinya masih wingit, masih hutan lebat. Nanti masnya itu dari pos masih jalan lagi loh, masih sekitar 2 kiloan. Nah Seno sendiri nggak tahu menau tentang lokasi itu. Dia baru tahu dari ibu pemilik warung ini bahwa mereka harus jalan lagi dan hampir 2 kiloan. Dari situ Seno tanya ke ibu-ibu ini, loh bu, memang nggak ada ojek apa nggak ada transport ya? Oh ya nggak bisa mas, jalannya itu setapak, nggak bisa dilalui motor, memang harus jalan. Makanya itu kenapa di pantai itu sepi, karena pengunjung-pengunjung malas di sana. Mereka lebih memilih ke pantai yang lain. Oh gitu ya bu? Iya, lo masnya nggak tahu toh? Nggak tahu bu. Ya sudah, pesan saya hati-hati aja, itu hutan masih wingit, itu masih hutan lebat. Oh ya bu, setelah itu Seno pamit. Dia nggak sempet tanya kenapa beliau memajang foto Nyi Roro Kidul di sana. Dia nggak sempet. Baru ketika dalam mobil ini jalan, Seno cerita ke teman-teman. Itu ibu-ibu di warung tadi itu kenapa ya kok majang foto Nyi Roro Kidul? Nah semua yang ada dalam mobil ini juga kaget. Ah masa iya sih? Karena sepengetahuan mereka, sosok Nyi Roro Kidul ini adalah sosok mistis. Dan mereka tahu bahwa beliau itu adalah penjaga di Laut Selatan. Jadi begitu mengetahui bahwa ada orang yang majang foto Nyi Roro Kidul, mereka jadi agak merinding. Barulah setelah itu Seno menjelaskan ke Pendi ini, Di, apa kamu sudah tahu? Setelah kita parkir di pos itu, kita masih harus jalan loh, sekitar 2 kilo. Itu kata ibu-ibu warung tadi. Ah, masa iya kita harus jalan? Loh iya, kamu memang nggak cari informasi? Aku sendiri juga nggak pernah ke sana, juga nggak tahu informasi yang ada di sana. Ya sudahlah, mau gimana lagi? Mereka sudah menuju ke sana dan waktu itu sudah sangat malam sekali. Ketika sampai di sana itu sekitar jam 12 kurang. Kondisi pos itu dijaga oleh 2 orang. Dan di situ nggak ada kendaraan sama sekali. Akhirnya waktu itu Seno turun registrasi, mereka sudah janjian sebelumnya. Hal pertama kali yang ditanyakan oleh Seno, Pak, apa benar ini kita harus jalan sekitar 2 kiloan menuju ke pantai? Oh iya mas, memang gitu mas. Sebenarnya kalau masnya datang pagi, masih ada tukang ojek yang bisa nganter. Ini jalannya memang nggak jalan aspalan, jalannya ini tanah dan juga bebatuan. Tapi kadang ada juga tukang ojek yang mau nganter. Itu pun hanya nganter orang. Beliau nggak mau berboncengan 3, nggak mau. Kalau masnya mau, tunggu aja di sini sampai pagi. Nah, sementara teman-teman yang lain ini nggak mau. Mereka sudah terlanjur capek, mereka pengen cepet-cepet sampai dirikan tenda dan istirahat. Akhirnya setelah mereka semua sepakat, setelah mereka registrasi, mereka jalan. Ternyata memang benar, jalan ini jauh banget. Menurut orang-orang, jaraknya itu hanya sekitar 2 kilo. Tapi menurut Seno dan teman-teman, ini mungkin lebih dari 2 kilo. Bahkan mereka sempat berhenti berulang kali untuk istirahat. Nah, dalam perjalanan itu,
Seno yang posisinya ada di tengah-tengah, waktu itu 3 orang cewek ini sudah jalan lebih dulu. Yang di belakang ini cowok-cowok. Seno ini sebenarnya waktu itu mau memastikan rombongan yang di belakang apakah masih tergabung di rombongan atau enggak. Dia arahkan senter ke belakang. Jadi waktu itu pas mereka ini jalan di jalan setapak, kanan kiri ini hutan lebat. Seno noleh ke belakang, dia arahkan senternya. Ternyata di belakang itu dia ngelihat ada 3 orang cewek. Nah, semua 3 orang cewek ini pakai kemben warna hijau tua. Dan ada yang pakai selendang warna hijau. Otomatis langsung Seno ini kaget. Loh, ini rombongan cewek dari mana? Kok tiba-tiba muncul di sini? Nah, waktu itu Seno ini sempat kikuk. Dia langsung ngadepkan wajahnya lagi ke depan. Dia tetap jalan. Tapi namanya dia ini masih ragu-ragu, masih curiga. Dia noleh ke belakang lagi, diarahkan senternya ke belakang. Nah, si cewek ini masih jalan, 3 orang ini, dan masih pakai kemben. Akhirnya dia itu maju ke depan, dia mendekati Pendi yang waktu itu ada di depan sendiri. Seno tanya ke Pendi ini, di belakang itu siapa yang ikut rombongan kita? Ada 3 cewek. Nah, otomatis Pendi ini berhenti. Dia langsung menghadapkan badannya ke belakang, dia arahkan senternya. Begitu Pendi arahkan senter, ternyata nggak ada siapa-siapa. Di rombongan yang paling belakang ini adalah cowok-cowok, dan nggak ada lagi rombongan yang dimaksud oleh Seno, si perempuan 3 itu. Nah, di situ Seno juga merasa heran. Kamu ini memangnya lihat apa, No? Seno menjelaskan, 2 kali aku ini noleh, ngelihat ada 3 perempuan. Ini busananya pakai kemben warna hijau. Terus Pendi ini ngerangkul Seno, dia bisik-bisik. No, lain kali jangan ngomong di depan cewek-cewek kalau ada hal-hal yang ganjil. Kasihan mereka nanti takut. Nah, Seno sendiri ini juga nggak berniat nakut-nakuti. Dia cuma pengen ngasih informasi ke Pendi bahwa ada rombongan 3 orang cewek yang gabung. Jadi ketika Seno ngeliat dan juga Pendi, semua orang ngeliat di belakang nggak ada siapa-siapa, otomatis mereka juga heran. Apakah Seno ini mengada-ada? Atau memang benar Seno sempat melihat ada 3 orang cewek yang gabung dan waktu itu sudah menghilang? Mereka jadi agak merinding. Nah, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Pendi menenangkan semua orang. Sudah yuk, mungkin Seno tadi capek. Ayo kita jalan lagi. Jalan lagi mereka. Dan semakin waktu itu mereka mendengar ada deburan ombak. Menandakan bahwa mereka sudah mendekati pantai. Mereka semakin semangat. Ternyata setelah mereka mendengar deburan ombak itu, mereka masih jalan hampir setengah jam lebih. Jadi belum terlalu dekat dengan pantai. Barulah waktu itu benar-benar mereka benar-benar sampai di pinggiran pantai. Dan di situ sepi, nggak ada orang sama sekali. Menurut petugas yang ada di pos, memang hari itu banyak rombongan yang baru saja pulang. Rombongan ini adalah rombongan pramuka anak-anak SMA. Ada sekitar 100-an lebih, dan mereka sudah pulang semua. Jadi waktu itu benar-benar sepi. Dan ketika Seno melihat jam, ini jam sudah menunjukkan jam 2 dini hari. Segera waktu itu mereka mendirikan tenda, dan setelah tenda didirikan, satu persatu dari mereka ini mulai tidur. Mereka kecapean semua. Bangun-bangun di pagi hari. Seno yang bangun lebih dulu ngelihat jam, ini sudah jam 10 pagi. Dibangunkanlah semua orang ini. Bangun-bangun, sudah jam 10 ini. Mereka keluar, yang dilihat oleh mereka adalah pemandangan pantai yang luar biasa cantik. Yang mereka lihat adalah deburan ombak pantai selatan, dan di situ ada beberapa karang. Jadi baru pertama kali itu mereka melihat pemandangan pantai yang secantik ini, dan pantainya itu bersih. Jadi benar-benar nggak ada sampah. Memang di pantai ini ada pesan dari petugas supaya sampah itu dikumpulkan. Nggak boleh ada yang tersisa dan nggak boleh ada yang dibuang di sana. Karena sepulangnya dari sana, mereka akan diperiksa. Ketika sampah ada yang kurang, mereka akan disuruh ambil lagi sampah itu. Jadi keadaan pantai ini benar-benar bersih. Nah, pagi itu mereka main air, ada juga yang berlari-larian, ada juga yang mulai masak. Sampai di sekitar jam 3 sore, ada dari mereka itu yang cari daun pisang untuk alas makan. Di situ banyak sekali tumbuh-tumbuhan. Nah, si cewek-cewek ini masak. Dan waktu itu Seno duduk-duduk di tepian pantai. Karena tugas dia sudah selesai. Jadi waktu itu Seno sempat melihat teman-teman yang lain itu lari-larian ke sana kemari. Sekitar jam 4 sore, Seno kembali ke tenda.
karena mereka makan sore, bareng-bareng mereka makan. Dan setelah mereka makan itu, Seno ingat kalau dia ini bawa alat untuk snorkeling. Nah, di situ yang bawa hanya Seno dan juga Pendi. Seno sempat tanya ke Pendi ini, "Di, kamu nggak mau snorkeling dulu?" "Ah, nggak ah. Ini aku mau siap-siap. Aku mau cari kayu bakar. Sebentar lagi gelap." "Ya sudah, aku snorkeling dulu ya sebentar." Nah, Pendi ini sempat menghalang-halangi Seno untuk snorkeling karena waktu itu sudah sore dan suasananya ini sudah mulai gelap. Pendi sebenarnya nggak setuju. Tapi Seno bilang ke Pendi, dia pengen snorkeling sebentar. Akhirnya Pendi pun membiarkan. Karena Pendi juga masih ada tugas lain, dia mau cari kayu bakar. Nah, cewek-cewek ini menyiapkan untuk makan malam. Sedangkan beberapa teman-teman yang lain, ada yang juga menemani Pendi cari kayu bakar. Ada juga yang memperbaiki tenda. Jadi mereka sibuk masing-masing. Nah, Seno ini mulai snorkeling. Di situ dia nggak bisa ngelihat apapun. Yang dia lihat hanyalah batu karang. Ikan pun jarang dia lihat. Ada keinginan dari Seno waktu itu, dia pengen agak ke tengah. Tapi dia melihat deburan ombak di pantai selatan ini ngeri. Dia akhirnya mengurungkan niatnya. Nah, tiba-tiba Seno ini berada di pinggir pantai. Dia istirahat sebentar. Dari arah ujung dia itu mendengar ada suara kenong. Nah, kenong ini adalah salah satu alat dari gamelan. Dia mendengar kenong ini tung, tung, dan semakin mendekat, Seno ngelihat, oh ternyata beliau ini jualan es. Ini bapak-bapak jualan es ini kok hanya jalan di tepian pantai, kok nggak menawarkan ke kami. Bahkan Seno ngelihat teman-temannya itu nggak ditawari oleh bapak penjual es ini. Ini pemandangan yang aneh menurut Seno. Karena si orang ini, yang penjual es ini, dia hanya jalan di pinggiran pantai, terus menuju ke arah kiri. Dan beliau ini jalannya benar-benar di tepian pantai. Gak lama setelah itu Seno mendengar suara kenong yang dipukul oleh bapak-bapak penjual es ini tiba-tiba berubah menjadi suara gamelan penuh. Dan memunculkan suara atau alunan yang indah banget. Waktu itu langsung Seno melihat ke arah kiri. Di sebelah kiri itu dia melihat bapak-bapak penjual es tadi ini sudah nggak ada. Berganti beberapa orang yang memainkan gamelan lengkap dengan busana Jawa masing-masing. Disitulah Seno ini heran. Dan karena Seno mendengar alunan suara gamelan ini begitu indah, dia jalan menuju ke sana. Yang disaksikan Seno waktu itu, dia nggak melihat pantai. Dia nggak melihat pantai, tapi di belakang orang-orang yang main gamelan itu, dia melihat ada rumah-rumah kecil yang terbuat dari gubuk. Jadi kalau digambarkan oleh Seno, ini suasananya seperti cottage-cottage yang bagus banget, terbuat dari bangunan tradisional. Dia mendekat ke arah orang-orang yang main gamelan ini, dan dia duduk di sana. Setelah dia duduk nggak seberapa lama, pemain gamelan ini pun membereskan alat-alatnya, masuk menuju ke rumah-rumah kecil itu. Seno ini ngikuti, dia jalan. Nah, suasana itu sudah mulai gelap. Dia jalan terus menuju ke sana, dan yang disaksikan Seno tadi, orang-orang yang main gamelan ini sudah nggak terlihat lagi. Di situ, yang Seno lihat ada beberapa perempuan. Perempuan yang pertama kali dilihat oleh Seno pada saat Seno ini datang ke pantai itu. Ada 3 orang perempuan ini. Mereka pakai kemben warna hijau tua, dan masing-masing dari mereka pakai selendang warna hijau juga. 3 orang ini jalan, bawa nampan dari satu bangunan rumah ke bangunan rumah yang lain. Terus Seno ini tetap jalan. Di situ dia melihat ada perempuan lagi. Mereka berdua itu duduk-duduk di depan rumah. Jadi kalau teman-teman tahu, petan namanya di Jawa itu, dia ini petan atau cari kutu. Nah, pemandangan ini dirasa Seno itu agak aneh. Karena baru pertama kali ini dia melihat kok ada cottage di sebelah sini. Padahal yang diketahui oleh Seno, di sekitar sini nggak ada cottage. Makanya orang-orang itu kalau mau menginap di sana, dia harus mendirikan tenda. Jadi cottage-cottage ini atau bangunan-bangunan rumah ini dirasa agak aneh. Apalagi menampakkan perempuan-perempuan yang ada di sana. Hampir semuanya ini perempuan yang menghuni cottage-cottage ini. Nggak lama setelah itu Seno tetap jalan terus. Di ujung perumahan ini, dia melihat ada meja panjang. Di situ dia melihat ada orang-orang yang sedang makan. Usianya rata-rata hampir sama dengan Seno. Mereka semua makan. Dan Seno ini
seolah merasa terpanggil untuk ikut-ikutan makan di sana. Seno akhirnya ikut-ikutan duduk dan dia ikut makan. Diperhatikan satu persatu wajah dari samping-sampingnya Seno ini, mereka itu makan dengan lahap. Jadi mereka inilah laki-laki yang ada di sana. Selain daripada itu semuanya perempuan. Nah, yang makan ini adalah laki-laki semua. Sedangkan yang perempuan itu nggak ikut makan. Pas waktu Seno makan, di suapan yang pertama itu, dia dipanggil oleh pengawal perempuan. Dia dipanggil, "Mas, kamu disuruh pulang. Kamu nggak di sini tempatnya. Ibu Ratu nggak menginginkan kamu di sini." Nah, waktu itu Seno bilang, "Ibu Ratu siapa ya, Mbak? Saya kesini atas keinginan saya sendiri. Pokoknya kamu pulang. Kamu nggak diinginkan di sini. Ibu Ratu nggak menginginkan kamu. Kamu pulang, kamu nggak boleh makan." Sedangkan waktu itu Seno sudah memasukkan makanan di suapan yang pertama. Dia disuruh memuntahkan. Itu dikeluarkan makanannya dulu. "Oh iya Mbak," dia keluarkanlah makanan itu. Seno ini sambil batin. Ini orang pelit amat. Masa makan satu suapan aja nggak boleh. Dia harus muntahkan. Jadi dia nggak sempat merasakan makanan itu. Sedangkan Seno melihat anak-anak yang ada di sana ini, mereka semua makan dengan lahap. Akhirnya waktu itu Seno menuruti dua orang pengawal ini. Dia disuruh menuju ke sebuah jalan. Diantarkanlah Seno ini. Dia jalan melewati jalan setapak. Dan gak lama kemudian dia melihat ada sebuah rumah lagi. Rumah ini terapung. Nah, untuk menuju ke rumah itu dia harus menyeberang. Entah dia harus menyeberang sungai atau laut. Yang jelas ini adalah permukaan air. Dia menyeberang menuju ke rumah itu. Setelah dia sampai di bangunan rumah ini, dua orang perempuan yang tadi nganter Seno, ini kembali ke tempatnya. Seno sendiri nggak tahu dia ngapain harus ke sana. Dia duduk sendirian di tempat itu. Di kanan kiri ini semua perairan. Entah laut, entah sungai. Yang jelas ini semua air. Jadi waktu itu Seno sempat bingung, dan dia duduk-duduk merenung. Aku ngapain di sini ya? Aku harusnya balik ke tenda teman-temanku. Nah, dia pun coba untuk kembali. Tapi begitu Seno ini turun dari tempat itu, ternyata perairan ini cukup dalam. Bahkan Seno sempat tenggelam di situ dan dia balik lagi ke rumah tersebut. Nah, Seno ini sempat berpikir, waktu dia diantar oleh dua perempuan tadi, dia bisa melewati perairan itu. Tapi ketika dia mau balik menuju ke tenda teman-temannya, dia tenggelam. Seluruh badannya tenggelam. Akhirnya yang dia lakukan, dia balik ke tempat itu, dia duduk-duduk merenung. Sambil memikirkan ini teman-teman pasti nyari karena kondisinya sudah malam. Nah, dia nunggu sampai 1 jam, sampai 2 jam. Dia nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Dia pun tertidur. Seno tertidur di situ. Tiba-tiba, dia terdengar samar-samar ada yang membangunkan. "Oh, bangun no, bangun no. Ini aku no, Pendi no." Begitu Seno ini buka mata, ternyata dia ngelihat ada Pendi di sana. Pendi itu wajahnya sudah memerah dan dia itu dalam keadaan panik. Di samping Pendi ini banyak orang-orang yang Seno sendiri nggak kenal ini siapa. Begitu Seno bangun, dia melihat dia ada di sebuah tempat. Barulah belakangan dia tahu bahwa dia ada di perumahan warga. Nah, Seno sendiri waktu itu masih nggak tahu dia ini ada di mana. Dia baru saja mengalami apa, dia nggak tahu. Yang jelas dia melihat ada Pendi di sana dan Pendi langsung memeluk Seno. Seno ini dibawa keluar dari rumah tersebut. Di luar rumah ini sudah banyak orang. Bahkan banyak orang yang nggak dikenal oleh Seno. Seno akhirnya dibawa masuk menuju ke dalam mobil Pendi. Dia dibawa langsung menuju ke puskesmas. Di puskesmas ini dia dirawat. Dia diinfus dan segala macam. Seno sendiri masih nggak tahu kenapa kok Pendi ini ngantar Seno ke puskesmas. Barulah seketika itu juga Seno ini tertidur. Sore harinya, satu keluarga Seno ini mendatangi Seno di puskesmas tersebut. Dan barulah di situ Seno tahu bahwa ternyata Seno ini tenggelam di pantai selatan. Dan hampir semalaman lebih. Jadi sore itu ketika Seno ini snorkeling di tepi pantai, dia sempat tenggelam di sana dan teman-temannya itu mencari keberadaan Seno sampai semalaman. Dan keesokan paginya, Pendi itu menghubungi warga sekitar untuk mencari keberadaan Seno. Barulah sekitar jam 11 siang, Seno ditemukan di perumahan warga
yang lokasinya ada di pantai sebelah. Yang jaraknya itu sekitar 5 kiloan dari pantai di mana Seno ini menghilang. Nah, setelah ditemukan oleh warga itu, Seno dibawa ke puskesmas dan dia mendengar semua cerita dari orang tuanya sendiri. Nah, dari sudut pandang teman-temannya Seno, sore itu teman-temannya ini sudah dikasih tahu oleh Pendi sebenarnya. Ketika pertama kali Seno melihat penampakan 3 orang perempuan, setelah kejadian itu Pendi sempat pesan ke teman-teman yang lain, hati-hati, Seno tolong diawasi. Pendi ini orangnya agak peka dengan hal-hal semacam itu. Dan Pendi merasa ada sesuatu yang ganjil yang terjadi pada Seno. Pendi ini bahkan sempat pesan ke teman-teman yang lain tanpa sepengetahuan Seno. Pendi bilang, hati-hati loh, diawasi Seno. Kita nggak bisa membiarkan Seno sendirian. Seno ini sudah diincar. Nah, inilah sebenarnya yang sudah diungkapkan oleh Pendi. Pendi sudah merasakan hal negatif sebelumnya. Dan sebelumnya, teman-teman Seno ini sudah diinfokan oleh Pendi untuk disuruh ngawasi Seno. Tapi sore itu, ketika Seno ini snorkeling, mereka semua sibuk. Pendi dan beberapa anak laki-laki mencari pohon pisang dan ada juga yang mencari kayu bakar. Sementara yang cewek-cewek ini ngurusi masakan untuk nanti malam. Dan beberapa di antara yang lain ini sibuk membenarkan tenda. Jadi Seno itu sendirian dan gak ada yang ngawasi. Seolah-olah mereka itu semua terhipnotis dan tanpa memikirkan keberadaan Seno. Dari situlah ketika Pendi ini balik ke tenda, Pendi langsung tanya, Seno mana? Ini sudah gelap. Barulah mereka semua sadar dan langsung mencari keberadaan Seno. Di situ Seno sudah nggak terlihat lagi, Seno sudah terbawa arus. Sedangkan dari sisi ibunya Seno sendiri, beliau juga mengalami kejadian ganjil pada saat di rumahnya. Jadi pada saat Seno dan teman-teman ini pamit berangkat menuju ke pantai selatan itu, ibunya Seno ini nggak ada pikiran negatif sedikit pun. Setelah mereka semua berangkat, ibunya Seno itu kembali ke rumah. Dan di sekitar jam 9 malam, ibunya ini keluar. Beliau membeli makanan kesukaan Seno. Karena waktu itu tiba-tiba ibunya ini pingin makan makanan kesukaannya Seno. Dan makanan itu adanya hanya di warung. Beliau ngajak bapaknya Seno makan makanan ini. Setelah makan, sekitar jam 10 malam beliau pulang. Dan pada saat beliau pulang, ibunya ini sempat melihat Seno itu datang masuk rumah, dia pakai kemeja putih. Nah, ibunya waktu itu bertanya-tanya, ini Seno ngapain kembali, Pak? Kok dia sudah balik ini ngapain? Apa ada yang ketinggalan? Ibunya langsung masuk lebih dulu. Bapaknya waktu itu masih menempatkan sepeda motor. Bapaknya belum sempat menanggapi pertanyaan dari ibunya. Nah, begitu ibunya Seno ini masuk rumah, beliau manggil, "No, kamu kok pulang kenapa?" Tapi waktu itu ibunya belum melihat keberadaan Seno. Beliau masuk ke dalam kamarnya Seno, beliau tanya lagi, "No, kamu pulang kenapa, Le?" Dicari sampai ke toilet, sampai ke belakang, ternyata beliau nggak melihat lagi keberadaan Seno. Padahal menurut ibunya, dia ini melihat jelas Seno itu masuk dalam rumah, pakai kemeja warna putih. Nah, inilah yang diceritakan ke bapaknya. Malam harinya, ibunya itu mimpi. Beliau itu ngelihat Seno ini makan di sebuah meja makan panjang. Di situ, beliau itu melihat Seno ini makan dengan banyak orang. Dan semuanya itu makan dengan lahap. Tapi waktu itu, ibunya Seno melihat Seno itu makan dengan lahap juga. Tapi yang menurut ibunya Seno ini merasa ganjil, waktu itu beliau melihat Seno ini makan cacing dan bangkai. Itulah yang membuat ibunya langsung teriak-teriak, "No, kamu makan apa? No, kamu makan apa?" Tapi Seno waktu itu nggak menggubris sama sekali teriakan dari ibunya. Dia terus makan dengan lahap, cacing, dan juga bangkai-bangkai busuk itu. Selama itu ibunya ini teriak-teriak terus. Dan sampai waktu itu ibunya dibangunkan oleh bapaknya Seno. "Kamu kenapa, Bu?" Barulah ibunya ini cerita. "Aku mimpi Seno itu makan bangkai, Pak. Aku kok jadi kepikiran Seno." Nah, di pagi harinya, ibunya beraktivitas seperti biasa. Tapi lagi-lagi beliau itu sering mendengar ada suara Seno. Kadang-kadang beliau mendengar ada suara Seno yang ketawa. Kadang juga beliau ini mendengar ada suaranya Seno yang ngobrol dengan tetangga. Beliau itu jadi kayak berhalusinasi. Dan sampai sore harinya, tepat pada saat Seno ini tenggelam di pantai selatan itu,
ibunya ini ambil air minum. Dan air minum atau gelas yang dipegang oleh ibunya itu tiba-tiba bergetar sendiri. Dan secara otomatis gelas ini terlempar dan gelas ini pecah di lantai. Itulah yang membuat ibunya Seno ini jadi bertanya-tanya. Ini ada apa sama anakku ini, kenapa? Seno ini kenapa, Pak? Dari situ sebenarnya ibunya ini sudah minta ke bapaknya Seno supaya mereka ini menjemput Seno ke sana. Tapi bapaknya tetap nggak mau. Sudahlah, Bu, itu anak sudah besar. Toh mereka ini juga rame-rame ke sana. Kamu nggak usah punya pikiran negatif. Berdoa aja supaya mereka ini baik-baik saja di sana. Barulah malam itu ibunya nggak bisa tidur. Malam itu ketika ibunya ini tidur, beliau mendengar ada suara kereta kencana. Dan itu jelas sekali terdengar oleh ibunya. Nah, kereta kencana ini berhenti persis di depan rumah ibunya Seno. Tiba-tiba beliau itu bangun dan ngelihat ke arah luar. Beliau itu melihat memang ada kereta kencana yang terparkir di sana. Tapi nggak ada siapapun. Hanya terparkir kereta kencana dan kuda ini berjumlah 2. Di situ ibunya Seno bertanya-tanya, kenapa ya? Ini siapa yang parkir kereta kuda di sini? Ini masyarakat perkotaan yang mereka sendiri jarang melihat adanya kereta kencana atau kereta kuda. Jadi waktu itu ibunya Seno membangunkan bapaknya. Pak, bangun Pak. Itu tetangga siapa yang parkir kereta kuda di depan? Nah mungkin waktu itu bapaknya Seno ini sudah ngantuk. Dia cuma bilang, Bu, kamu ngomong yang benar. Nggak usah aneh-aneh. Mana ada orang sini ini punya kereta kuda. Sudah kamu lanjut tidur. Nah ibunya masih penasaran. Itu loh Pak di depan Pak. Ibunya keluar rumah. Dipastikan lagi kereta kuda ini masih ada di sana, masih terparkir di sana. Sedangkan bapaknya ini dibangunkan nggak mau. Beliau memilih tidur. Nah setelah itu pintu ditutup oleh ibunya Seno. Beliau ini tidur di ruang tamu. Sambil beliau itu menunggu kira-kira siapa yang bawa kereta kuda ini. Ditunggu sampai beberapa jam, beliau akhirnya benar-benar tertidur. Bangun-bangun beliau terdengar azan subuh, beliau bangun. Begitu beliau bangun, beliau ini perasaannya nggak enak. Kereta kuda ini sudah nggak ada lagi. Barulah dari situ beliau ngelihat HP. HP-nya ini banyak sekali miss call dari Pendi. Langsunglah beliau telepon Pendi. Di ada apa, Di? Ibunya Seno ini sudah khawatir. Dan di situ Pendi coba menenangkan. Bu, ibu coba tenang ya, tenang ya. Ini Seno sore tadi itu snorkeling di pantai. Dan Seno ini nggak kelihatan lagi. Loh, Dik, gimana toh, Dik? Anakku mana, Dik? Seno mana, Dik? Sudah ibu tenang, ini sudah dilakukan pencarian. Pagi ini mau dilakukan pencarian ke pantai sebelah. Ibu tenang ya. Ibu kesini aja sama bapak, tapi tenang aja pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Nah, dari situlah terakhir kalinya ibunya Seno mendapat kabar dari Pendi. Setelah itu ibu dan juga bapaknya Seno langsung menuju ke pantai yang dimaksud untuk mencari keberadaan Seno. Dan begitu sampai di sana, beliau dapat kabar bahwa Seno sudah ditemukan dan Seno sudah ada di puskesmas. Nah, begitu ada di sana, akhirnya menunggu sampai Seno benar-benar pulih. Sekitar 3 hari kemudian, Seno dinyatakan sehat kembali dan dia pulang menuju ke kotanya. Sesampai di kotanya, Seno cerita semua bahwa dia itu mendatangi sebuah perkampungan. Di perkampungan itu banyak sekali rumah yang seperti cottage-cottage. Dan di situ penghuninya umumnya adalah perempuan semua. Mereka semua pakai kemben warna hijau tua dan pakai selendang warna hijau tua. Nah, semua orang yang menyaksikan cerita dari Seno, mereka meyakini bahwa Seno ini sempat masuk ke dalam istana Nyi Roro Kidul. Dan ketika Seno cerita bahwa ketika dia mau makan dijemput oleh 2 orang pengawal, 2 orang pengawal ini bilang bahwa Ibu Ratu tidak menginginkan keberadaan Seno. Disitulah Seno ini selamat bisa kembali ke dunia nyata. Yang dikemukakan oleh warga sekitar, seandainya waktu itu Seno ikut-ikutan makan, dia akan menjadi pembantu di keraton Nyi Roro Kidul. Inilah yang diyakini oleh warga, begitupun juga hal ini diyakini oleh Pendi. Pendi sendiri meyakini, seandainya waktu itu Seno ikut-ikutan makan, dia mungkin tidak ditemukan lagi. Dan diyakini Seno sudah berada di alam lain. Nah, untungnya waktu itu
Nyi Roro Kidul atau Ibu Ratu Kidul tidak menginginkan keberadaan Seno, hingga akhirnya Seno kembali ke dunia nyata. Nah, sampai hari ini ketika Seno menceritakan ceritanya kembali ke Kembara Sunyi, dia ini agak trauma dan merasakan merinding yang luar biasa ketika dia cerita di bagian dia berada di sebuah cottage itu. Dia seolah kembali ke tempat itu dan dia merasakan merinding dan dia bahkan sempat mencium aroma wewangian melati. Nah, setelah Seno mengalami cerita itu, sampai hari ini Seno nggak pernah lagi kembali ke pantai selatan karena dia benar-benar trauma. Bahkan diajak ke pantai sekalipun, meskipun ini nggak pantai selatan, Seno itu tetap trauma karena kejadian yang pernah dialami di tahun 2016 itu. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Seno kepada Kembara Sunyi, dan semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua. Lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.